Jadi intinya saudaraku, tidak ada keselamatan yang berasal dari dalam gereja. Ya, keselamatan itu hanyalah kasih karunia dari Allah saja. Orang yang rajin gereja, orang yang setiap hari melayani di gereja belum tentu dia selamat. Ya, dan juga sebaliknya, orang yang tidak pernah ke gereja juga belum tentu dia masuk neraka. Salam, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar khotbah-khotbah, ceramah-ceramah yang mengatakan bahwa ketika orang Kristen tidak pernah hadir ke gereja, maka dia sudah dipastikan masuk ke neraka. Ya, khotbah ini selalu didengungkan oleh para pendeta, para pengkhotbah di depan gereja atau di mimbar gereja untuk menakut-nakuti jemaat supaya jemaat itu hadir ke gereja. Tapi walaupun para pendeta itu sudah berkhotbah demikian, tetap saja gereja itu sepi. Tetap saja setiap hari Minggu atau setiap ada pertemuan ibadah, banyak jemaat yang tidak hadir. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat pamungkas atau ayat yang dijadikan para pengkhotbah ini sebagai senjata untuk menakut-nakuti jemaat itu diambil dari kitab Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada ayat itu, para pengkhotbah ini hanya memotong di bagian A-nya saja, yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mereka tidak pernah melanjutkan ke kalimat selanjutnya, yaitu marilah kita saling menasihati. Nah, ini kuncinya, saudaraku. Ya, para pengkhotbah sekarang itu kebanyakan menghakimi, kebanyakan menyudutkan, kebanyakan mengoreksi dosa-dosa para jemaat, tapi tidak pernah menasihati. Ya, sehingga jemaat itu merasa tidak menemukan kedamaian, jemaat tidak menemukan sejahtera di dalam gereja. Itulah dia yang membuat banyak pertemuan-pertemuan ibadah di gereja itu semakin sedikit. Bahkan kadang-kadang hanya 2-3 orang yang hadir. Ya. Inilah yang tidak disadari oleh para pengkhotbah. Seharusnya yang dilakukan adalah saling menasihati. Artinya jemaat pun bisa menasihati para pengkhotbah atau para pengerja. Tapi justru yang terjadi zaman sekarang di gereja-gereja adalah ketika para pendeta itu dinasihati, dikasih saran oleh jemaat, para pendeta malah marah. Atau para pengerja itu merasa lebih suci daripada jemaat. Itulah yang membuat gereja itu sekarang kosong. Gereja itu hanya diisi oleh beberapa orang saja. Ya, inilah tidak disadari oleh gereja-gereja zaman sekarang. Ketika gereja hanya fokus mengoreksi dosa-dosa jemaat, hanya fokus menghakimi jemaat, maka ini membuat gereja tidak lagi sehat, tidak lagi menjadi sebuah tempat untuk memperbaiki atau menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Kita tahu gereja itu berasal dari kata eklesia yang artinya memanggil orang dari kegelapan menuju terang, memanggil orang dari kematian menuju ke kehidupan kekal. Itulah arti gereja. Tetapi yang terjadi sekarang adalah ketika orang pergi ke gereja, orang malah semakin dijatuhkan, orang malah semakin dibuat sakit. Yang mana jemaat yang sudah sakit jiwanya, yang sudah sakit kehidupannya, sudah sakit batinnya, malah dihajar lagi, dihakimi lagi di dalam gereja oleh khotbah para pengkhotbah gereja di zaman-zaman sekarang ini. Inilah fenomena yang terjadi di dalam gereja pada zaman sekarang ini. Gereja kehilangan fungsinya
sebagai bengkel, sebagai tempat untuk saling mendukung, saling membantu, saling menasihati, bukan hanya saling menyindir, saling menghakimi. Ya, itulah fakta yang terjadi, sehingga gereja-gereja sekarang tidak lagi menjadi gereja yang sehat. Bahkan Ibrani 10 ayat 25 tadi dijadikan para pendeta untuk menghakimi jemaat-jemaat yang tidak pernah hadir ke gereja. Jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Inilah yang membuat banyak jemaat semakin gelisah, semakin tidak nyaman untuk beribadah ke gereja. Dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 11, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk saling menasihati, untuk saling membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi, tidak ada penghakiman di sana. Pengkhotbah pun bisa dinasihati. Pengkhotbah itu juga manusia, pasti ada salah. Jangan anti kritik, jangan anti nasihat. Jangan para pengerja di gereja itu merasa lebih suci dari jemaat. Inilah yang membuat gereja sekarang itu menjadi gereja yang tidak sehat. Bagaimana mungkin gereja itu yang berfungsi sebagai bengkel jiwa-jiwa yang rusak, sebagai tempat untuk memperbaiki jiwa-jiwa yang sudah hancur, tetapi orang-orang yang bertugas sebagai montir jiwa tersebut, sebagai dokter penyembuh jiwa-jiwa tersebut juga sakit? Kan tidak mungkin. Itu makanya Rasul Paulus menasihati kepada jemaat mula-mula di Tesalonika, saling menasihati dan saling membangun. Ketika ada jemaat yang hancur hatinya, dibangun. Ya, karena tidak semua orang yang hadir ke gereja itu penuh dengan berkat, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan. Bisa dikatakan orang yang datang ke gereja itu kebanyakan penuh beban, penuh masalah. Jangan ditambahi dengan penghakiman, dengan khotbah yang menembak, menyindir pribadi seseorang. Itu bisa kita saksikan hampir di semua gereja hal tersebut terjadi. Apalagi kalau sudah ada gesekan antara pengerja dengan jemaat. Wah, ini kesempatan bagus bagi pekerja untuk menembak jemaat melalui khotbah-khotbahnya. Jadi bagaimana mungkin gereja itu bisa menjadi gereja yang sehat? Ya, bagaimana mungkin para pengkhotbah atau para pengerja bisa mengajak jemaat untuk memenuhi panggilan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah? Bahkan para pengkhotbah ini tanpa sadar atau bisa saja secara sadar itu mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pernah ke gereja akan masuk neraka. Itu adalah penghakiman. Para pengkhotbah secara tidak sengaja atau secara sengaja mengatakan hanya di dalam gerejalah keselamatan. Hanya ketika domba-domba itu berada di dalam gereja, maka domba itu akan selamat. Itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Tergantung konteks, tergantung kondisi. Karena apa? Karena kita harus mengetahui apa kondisi yang terjadi pada jemaat. Kita tidak bisa menyamakan, kita tidak bisa membuat universal, semua sama, bahwa setiap jemaat yang tidak pernah ke gereja itu pasti berdosa, pasti masuk neraka. Tidak. Ada hal-hal yang mungkin para pengerja di gereja, termasuk para pengkhotbah dan pendeta, tidak mengetahui apa alasan para jemaat tidak hadir ke gereja. Yaitu bisa kita lihat. Karena di dalam gereja zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya pelayanan. Ya, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan di luar hari Minggu. Para pengerja itu hanya melayani di hari Minggu, itu di jam ibadah hanya 2 jam saja. Tetapi hari Senin sampai Sabtu mereka tidak pernah peduli bagaimana keadaan jemaat. Mereka tidak peduli bagaimana kondisi para jemaat. Yang mereka tahu adalah datang hari Minggu, buka gereja, melayani ritual-ritual ibadah, liturgi-liturgi ibadah. Yang itu tidaklah menjamin keselamatan seseorang. Kenapa? Karena hanya
Oleh karena kasih karunia Allah lah keselamatan itu terjadi. Kitab Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dalam kitab Efesus 2 ayat 8 yang sudah kita baca tadi, di sana dikatakan keselamatan itu adalah hanya karena kasih karunia, hanya karena iman, bukan karena usaha. Artinya, bukan hanya karena pergi ke gereja setiap hari Minggu atau setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan oleh gereja, bukan karena liturgi-liturgi ibadah yang disepakati dalam gereja terjadi keselamatan. Tidak, saudaraku. Keselamatan itu hanya terjadi apabila saudara memiliki iman, percaya kepada Allah Tritunggal. Jadi keselamatan adalah kasih karunia. Keselamatan tidak datang dari gereja. Keselamatan datang dari Allah sendiri. Keselamatan itu pemberian cuma-cuma kepada manusia. Jadi gereja itu fungsinya adalah hanya sebagai persekutuan, tempat berkumpulnya orang-orang percaya. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang tidak pernah hadir ke gereja, belum tentu dia tidak beriman kepada Yesus Kristus. Belum tentu dia tidak percaya kepada karya keselamatan itu. Bisa jadi orang-orang yang tidak pernah ke gereja jauh lebih beriman, jauh lebih percaya daripada orang-orang yang sering melayani di gereja. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat ke-9. Kitab Roma 10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut. Jadi ada pengakuan yang tulus dari dalam hati dan percaya dalam hati. Kata percaya di sini bukan hanya keluar dari mulut, tetapi melakukan semua kehendak firman Tuhan. Ya. Jadi tidak jaminan orang yang ke gereja itu menjadi pelaku firman, tidak. Dan tidak jaminan juga orang yang tidak pernah ke gereja itu tidak pernah melakukan firman Tuhan, tidak. Semuanya itu tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dijadikan patokan. Apakah orang yang ke gereja itu menjadi pelaku firman, ataukah orang yang tidak pernah ke gereja tidak pernah melakukan firman Tuhan? Ya, karena semua itu adalah hubungan pribadi dengan Allah. Itu semua adalah kepercayaan masing-masing individu. Itu adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya, bukan tempat di mana keselamatan itu ada. Ya, karena Allah yang Maha Tinggi tidak dibatasi oleh gedung-gedung. Allah yang Maha Tinggi tidak dibatasi oleh tempat yang dibuat oleh manusia. Seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 48. Yang Maha Tinggi tidak dibatasi oleh bangunan-bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Kisah Para Rasul 7 ayat 48. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah membuat pernyataan-pernyataan yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah membuat satu doktrin bahwa hanya melalui gereja lah orang-orang bisa diselamatkan. Bahkan di zaman sekarang, gereja ini menjadi tempat bagi orang-orang yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara menakut-nakuti jemaat. Kalau tidak pernah gereja akan dipastikan masuk neraka. Kemudian ditambah lagi dengan ayat-ayat pemberian persembahan, memberikan uang, harta untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan gereja. Padahal itu semua digunakan untuk kekayaan pribadi, untuk mensejahterakan para hamba Tuhan dengan keluarganya. Jemaat diperas seperas-perasnya. Jemaat dijadikan sapi perah. Padahal
jemaat itu seharusnya digembalakan. Digembalakan artinya jemaat itu diperhatikan kesejahteraan, ya. Gembala yang baik adalah gembala yang memperhatikan jemaatnya. Gembala yang selalu melihat kebutuhan jemaatnya. Ya, seperti seorang gembala yang memiliki ratusan domba, dia pasti memperhatikan kesejahteraan dombanya. Gembala itu tidak hanya memikirkan untuk mencukur bulu dombanya atau memotong dombanya untuk memakan dagingnya, tidak. Dia pasti menyediakan makan, dia pasti menyediakan kebutuhan domba-dombanya supaya domba-dombanya gemuk-gemuk dan bisa menghasilkan bulu untuk kepentingan gembalanya. Demikian juga dalam gereja. Banyak para pendeta, banyak para pengkhotbah yang hanya tahu menyampaikan firman, tapi tidak pernah menerapkan firman itu dalam kehidupannya. Seolah-olah ketika gembala-gembala di gereja ini menyampaikan firman, itu sudah cukup untuk kesejahteraan jemaatnya. Mereka tidak peduli apakah jemaatnya kelaparan, melarat, miskin, tidak makan, mereka tidak peduli itu. Ya. Padahal di zaman gereja mula-mula, mereka saling membangun. Tidak ada jemaat yang kelaparan, tidak ada jemaat yang berlebihan, tidak, semua rata. Itulah gereja awal-awal sehingga gereja itu bisa berkembang sampai sekarang. Kekristenan itu bisa tersebar luas ke seluruh dunia. Kenapa? Ya, jemaat yang mempunyai uang atau mempunyai harta itu menjual semua hartanya untuk memberi kesejahteraan bagi jemaat lain yang kurang mampu. Jadi pada zaman gereja mula-mula tidak ada jemaat yang kelaparan, tidak ada jemaat yang hidupnya susah. Mereka semua sama rata. Bahkan para rasul pun tidak ada yang mewah, tidak ada. Tapi kita lihat zaman sekarang, para pendeta, gembala-gembala sidang, pengerja-pengerja, mereka hidupnya berkelimpahan, tapi jemaatnya banyak yang hidup susah. Bahkan banyak jemaat yang tidak makan masih juga diperas dengan alasan uang pembangunan. Apalagi kalau mau mendekati masa-masa Natal, uang ini, uang itu. Itu membuat jemaat bukannya semakin sejahtera, bukan semakin damai datang ke gereja, tapi semakin terbebani, semakin tambah masalahnya. Jadi inilah yang membuat gereja tidak menjadi tempat untuk membuat jiwa-jiwa itu mengenal Kristus. Kenapa? Karena orang-orang yang katanya sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang katanya melayani di gereja, tidak menjadi cerminan Kristus di dalam kehidupan gereja. Jadi kalau yang maha tinggi tidak diam di tempat yang dibangun oleh manusia, dalam hal ini gedung-gedung gereja, di manakah bait Allah itu? 1 Korintus 3:16 jelas dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamulah bait Allah itu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat Roh Kudus berdiam? 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jelas sekali saudara, jelas sekali. Bahwa setiap pribadi, setiap manusia itulah bait Allah, itulah gereja yang sebenarnya. Tetapi gereja ini tidak pernah diperhatikan. Gereja ini malah selalu dihakimi, malah selalu dihajar dengan firman-firman yang menyudutkan, dengan firman-firman yang selalu menyindir di gereja. Sehingga gereja yang seharusnya bangkit, itu semakin terpuruk. Ya. Lihat, banyak gedung-gedung gereja yang kosong. Kenapa? Karena konsep gereja itu sudah berubah dari tubuh manusia menjadi bangunan gedung yang dibangun dengan bata, atau mungkin ada yang sangat mewah sekarang menggunakan marmer atau menggunakan keramik-keramik yang mahal. Itu bukanlah gereja yang sejati. Itu bukanlah gereja yang sebenarnya. Gereja yang sebenarnya adalah tubuh manusia itu sendiri, di mana Roh Allah berdiam, di mana Roh Allah ditiupkan masuk ke dalam tubuh manusia. Disitulah gereja. Dan gereja-gereja yang sakit ini seharusnya dirangkul, dinasehati, diperhatikan. Jangan semakin dihakimi, jangan semakin dihancurkan. Ya. Wahai para pengerja, pelayan-pelayan gereja, terutama para pengkhotbah,
yang mengaku dirinya hamba-hamba Tuhan, yang mengaku dirinya para pendeta. Stop melakukan khotbah-khotbahmu yang menghancurkan hati jemaat. Tapi jadikan khotbah-khotbahmu itu sebagai penguat. Hentikan khotbah-khotbah yang menghancurkan jiwa jemaat. Hentikan. Seharusnya ketika jemaat datang ke gereja yang penuh masalah, penuh beban, penuh persoalan hidup, saudara memberikan penguatan, saudara memberikan nasihat yang membuat dia semakin kuat untuk menjalani kehidupannya. Bukan malah semakin menjatuhkannya, bukan semakin menghancurkan mentalnya, menghancurkan kepercayaannya kepada Kristus. Jadi tidak heran kalau zaman sekarang gereja-gereja semakin kosong. Tidak heran kalau zaman sekarang banyak orang-orang yang meninggalkan imannya kepada Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak melihat Kristus di dalam gereja. Mereka tidak melihat Kristus dalam kelakuan para pengerja dan para pengkhotbah di gereja. Jadi memang benar, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah menerima korban Kristus, itu pasti akan merindukan pertemuan ibadah. Tapi ingat, ibadah itu bukan hanya terbatas di gereja. Ibadah itu adalah persekutuan setiap pribadi kepada Allah yang Maha Tinggi. Ya, bisa saja di rumah, bisa saja dalam bekerja, bisa saja dalam kegiatan-kegiatan lain dia beribadah. Kenapa? Karena ada persekutuan. Itulah inti ibadah, persekutuan. Ya, karena Tuhan tidak pernah melihat gedung, Tuhan tidak pernah melihat penampilan luar. Tetapi seperti yang tertulis dalam kitab 1 Samuel, Tuhan melihat hati. Jadi intinya saudaraku, tidak ada keselamatan yang berasal dari dalam gereja. Ya, keselamatan itu hanyalah kasih karunia dari Allah saja. Orang yang rajin gereja, orang yang setiap hari melayani di gereja, belum tentu dia selamat. Ya, dan juga sebaliknya, orang yang tidak pernah ke gereja juga belum tentu dia masuk neraka. Karena semuanya itu ada di dalam hati masing-masing. Bagaimana setiap pribadi atau individu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ingat, gedung buatan manusia itu seperti gedung-gedung gereja itu hanyalah tempat perkumpulan orang-orang percaya. Ya, Allah memang hadir di antara 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Yesus Kristus. Banyak orang yang hadir berkumpul bukan dalam nama Yesus Kristus. Mereka hadir berkumpul atas karena rutinitas, atas karena formalitas, atas karena jabatan, profesi, sehingga mereka berkumpul di dalam gereja. Kadang-kadang banyak orang-orang Kristen datang ke gereja hanya untuk menunjukkan siapa dia, menunjukkan kekayaannya, menunjukkan talentanya, menunjukkan kesombongan-kesombongan rohaninya, tanpa ada sikap kerendahan hati kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja atas segala raja, yang harusnya menerima penyembahan, pujian, penghormatan yang setinggi-tingginya dari semua umat manusia. Dan ingat saudaraku, tubuhmu lah bait Allah. Engkaulah gereja itu. Setiap pribadi itulah gereja. Jadi jangan kita menilai gereja itu berdasarkan kemewahan gedung yang mati, tetapi gereja itu adalah bait yang hidup, yaitu setiap pribadi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika pribadi kita ini benar-benar menjadi seperti Kristus, meneladani setiap yang dilakukan Yesus Kristus, maka kita sudah dikatakan gereja yang hidup, gereja yang bisa memenangkan jiwa-jiwa. Dan ingat, jangan pernah menghakimi orang lain, karena kita belum tentu benar. Bisa saja kita melihat selumbar di mata orang lain, tetapi kita tidak bisa melihat balok yang sangat besar di mata kita sendiri. Artinya, kalau memang kita terpanggil untuk melayani, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menghakimi orang-orang yang tidak pernah gereja. Jangan pernah menghakimi orang-orang yang tidak melayani. Dan jadikan gereja itu sebagai tempat menunjukkan terang Kristus. Jadikan gereja itu sebagai tempat untuk menunjukkan kasih. Ya, kita banyak melihat hamba-hamba Tuhan hanya fokus kepada mengajar firman Tuhan, hanya fokus kepada menyampaikan ceramah atau khotbah-khotbah di gereja, tapi tidak pernah memperhatikan jemaatnya. Ya, ibarat seorang gembala hanya fokus menggunting bulu domba dan memotong daging dombanya.
tanpa pernah memberi makan dombanya, tanpa pernah merawat dombanya. Dan itulah yang terjadi di gereja zaman sekarang, di mana gereja terlalu sibuk dengan liturgi-liturgi yang kosong, liturgi-liturgi yang tidak bisa membangkitkan iman. Sementara Rasul Paulus berkata, engkaulah surat yang hidup, engkaulah surat yang bisa terbaca oleh semua orang. Jadi firman Tuhan yang terbaik adalah ketika setiap pribadi manusia, setiap gereja yang adalah bait Allah itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan gerejanya besar tetapi banyak jemaat yang menderita. Kita bisa melihat hamba-hamba Tuhan hanya sibuk menyampaikan firman untuk memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan lain-lain ya. Apalagi kalau mau dekat acara Natal, banyak sekali persembahan-persembahan yang disampaikan oleh para pengerja, para hamba-hamba Tuhan di gereja. Tetapi mereka tidak pernah melihat jemaat yang kesusahan, mereka tidak pernah melihat jemaat yang menderita, mereka tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan bantuan. Berbeda dengan gereja mula-mula. Gereja mula-mula tidak ada jemaat yang menderita, jemaat yang berkelebihan, berkelimpahan, menjual semua hartanya untuk membantu jemaat yang menderita. Dan kita bisa melihat gereja zaman sekarang tidak pernah melakukan hal itu. Gereja-gereja hanya sibuk mempercantik gedung. Gereja-gereja hanya sibuk mempertentangkan liturgi gereja yang satu dengan gereja yang lain. Bahkan gereja sama gereja saling memperebutkan domba, saling memperebutkan jemaat, dan saling menjelek-jelekkan denominasi gereja lain. Jadi, saudaraku, demikian video ini. Ingat 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan hanya melihat hati, bukan kemewahan dari gereja, bukan keberlimpahan dari gedung-gedung gereja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.